Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurhalisah, NIM 2312154, dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran abad 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum dalam bahasa Arab disebut dengan manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, secara etimologi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, atau kuriri, yang berarti tempat terpacu. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga, yang berarti suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Menurut Hartog, kurikulum adalah suatu rangkaian pengalaman yang memiliki kemanfaatan maksimum bagi anak didik dalam mengembangkan kemampuannya agar dapat menyesuaikan dan menghadapi berbagai situasi kehidupan. Ada beberapa ahli yang menyampaikan tentang pengertian kurikulum. Yang pertama ada Chow. Menurut beliau, kurikulum adalah rancangan pengajaran yang terdiri dari beberapa mata pelajaran yang telah disusun secara teratur dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu program. Yang kedua ada menurut Arifin, kurikulum adalah seluruh bahan pelajaran yang harus diselesaikan dalam proses pendidikan. Yang ketiga menurut McDonald, kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai acuan dan dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar. Intinya dari ketiga ahli tersebut itu sepakat bahwa kurikulum adalah rancangan sistematis yang mengatur materi, tujuan, dan proses pembelajaran dalam pendidikan formal. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Tujuan dalam perspektif pendidikan adalah segala sesuatu target-target yang ditetapkan untuk dicapai melalui aktivitas pendidikan. Target dan hasil yang ingin dicapai akan dirumuskan dalam tujuan yang telah disepakati. Tujuan akan membimbing dan mengarahkan setiap langkah dan tindakan agar selalu berada dalam alur yang benar dan tidak menyimpang. Maka, di samping sebagai penentu arah, tujuan juga berperan sebagai pengawasan dan pengontrolan aktivitas dalam pendidikan. Target yang ditetapkan untuk dicapai melalui kegiatan pembelajaran. Target dan hasil ini dirumuskan dalam bentuk tujuan yang telah disepakati bersama. Selain berfungsi sebagai penentu arah, tujuan pendidikan juga menjadi panduan untuk mengarahkan setiap langkah dan tindakan agar tetap sesuai rencana. Dengan demikian juga, tujuan tidak hanya memastikan kegiatan pendidikan berjalan pada jalur yang benar, tapi juga berperan sebagai alat pengawasan dan pengendali untuk mencegah penyimpangan tersebut. Selanjutnya, peran kurikulum. Peran kurikulum ada beberapa macam. Yang pertama, menyusun rencana pembelajaran. Itu seperti menentukan jenis, lingkup, urutan, isi, dan proses pendidikan. Yang kedua, ada menyusun jadwal. Menyusun jadwal ini seperti membantu peserta didik dalam memetakan jadwal belajar mereka. Yang ketiga, menilai ketercapaian proses pendidikan. Kurikulum itu digunakan sebagai acuan untuk menilai kriteria ketercapaian proses pendidikan. Selanjutnya ada menyiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan, seperti kontinuitas dalam menyiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan. Kemudian ada menyusun program pendidikan, seperti kebijakan dan program yang harus dilaksanakan oleh subjek dan objek. Kemudian ada menyusun pedoman supervisi. Pedoman untuk melaksanakan supervisi kurikulum terhadap para guru pemegang mata pelajaran. Yang terakhir ada menentukan kemajuan pendidikan. Itu kurikulum memainkan peran penting dalam menentukan kemajuan pendidikan di suatu negara. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Menurut Alexander Inglis,
kurikulum dapat diklarifikasikan berdasarkan 6 fungsinya. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyesuaian. Yang ketiga, integrasi. Dan yang keempat, diferensiasi. Kelima, pemilihan. Dan terakhir, diagnostik. Yang pertama, ada persiapan. Persiapan maksudnya adalah kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi selanjutnya. Itu seperti sampai perkuliahan, seperti itu. Yang kedua ada penyesuaian. Penyesuaian ini artinya kurikulum yang dibangun harus mampu memberikan arahan agar peserta didik dapat beradaptasi dan mengatasi masalah atau isu yang mereka hadapi di lingkungan sekitar secara fleksibel. Yang ketiga, integrasi. Dalam hal ini, kurikulum harus dapat membangun pribadi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga dapat berintegrasi dengan masyarakat di sekitar secara maupun lokal, maupun global juga. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendekatan multidisiplin dan interdisiplin antar mata pelajaran. Yang keempat ada diferensiasi, yaitu maksudnya kurikulum diimplementasikan dalam suasana pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik, dengan tetap memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan setiap individu. Yang kelima, ada pemilihan. Pemilihan itu artinya kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Sehingga kurikulum harus menyediakan berbagai pilihan program bagi peserta didik. Yang terakhir ada diagnostik. Diagnostik ini maksudnya adalah kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik untuk mampu menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan dirinya. Selanjutnya, manfaat kurikulum. Kurikulum memiliki beragam manfaat dalam pendidikan, diantaranya pertama, membentuk karakter dan etika. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, membuat akhlak mulia. Yang keempat, menentukan tujuan pendidikan. Yang kelima, memfasilitasi pemahaman materi. Dan yang terakhir, membangun keterampilan siswa. Oke, baik, selanjutnya hakikat pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan kurikulum. Ada beberapa menurut Janet, Topter, dan Alicia. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses di mana partisipasi pada berbagai tingkatan dalam membuat keputusan tentang tujuan, bagaimana tujuan direalisasikan melalui proses belajar, mengajar, dan apakah tujuan dan alat itu diserasi dan efektif. Kemudian ada tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan afektif. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, mengintegrasikan pengembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mempromosikan nilai-nilai karakter dan keterampilan sosial. Yang terakhir, menciptakan sistem pendidikan yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Selanjutnya, peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada peran konservatif. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya yang merupakan warisan masa lalu kepada generasi muda. Hal ini dikaitkan dengan era globalisasi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing untuk menggerogoti budaya lokal. Oleh sebab itu, maka peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Melalui sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan, kurikulum memiliki peran untuk mewarisi nilai-nilai budaya masyarakat kepada generasi muda, yakni siswa. Selanjutnya ada peran kreatif. Dalam peran kreatif kurikulum, sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntunan zaman. Karena kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis,
melainkan dinamis yang terus mengalami perubahan. Dalam rangka tersebut, kurikulum memiliki peran kreatif. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan yang ada, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus-menerus berubah. Selanjutnya, macam-macam perkembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengembangan kurikulum development, yang kedua implementation, yang ketiga evaluation. Yang pertama, pengembangan kurikulum development itu berbasis kompetensi atau berbasis proyek. Yang kedua ada implementation. Implementation itu berbasis sekolah atau berbasis kelas gitu. Yang terakhir ada evaluation. Evaluation ini kurikulumnya berbasis hasil atau berbasis proses. Selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Di sini saya akan membahas dulu tentang pengertian pembelajarannya dulu. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar lainnya. Pembelajaran bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan, menguasai keterampilan, serta membentuk sikap dan kepercayaan. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang kompleks. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan aktivitas profesional yang menentukan guru dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar secara terpadu secara menciptakan situasi efisien. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, guru perlu menciptakan suasana yang kondusif dan strategi belajar yang menarik minat siswa, atau belajar yang bikin siswa itu semangat. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini ada jelas, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian ada terukur sehingga dapat diamati dan diukur pencapaiannya. Kemudian ada realistis, sehingga adanya realistis ini dapat dicapai oleh peserta didik dalam kurun waktu yang ditentukan. Kemudian yang terakhir ada berkaitannya dengan kurikulum, sehingga selaras dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, kurikulum ini yang berkaitan dengan kurikulum, rencana pembelajaran yang melingkupi tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran. Ruang lingkup pembelajaran menurut Emil Salim, ruang lingkup didefinisikan dalam bentuk benda, pengaruh, dan suasana yang dirasakan di sekitar kita. Ruang lingkup sebagai urusan yang ingin berhubungan dengan kehidupan manusia. Tapi sementara menurut Otto Soemarwoto, itu ruang lingkup merupakan segala hal yang terjadi sesuatu di sekitar yang bersifat provokasi pada kelangsungan hidup. Sehingga ruang lingkup diartikan sebagai penjelasan mengenai batasan sesuatu yang akan dibahas dan mencakup subjek dan objek yang berhubungan dengan suatu malah tersebut. Nah, ruang lingkup dapat didefinisikan sebagai batasan atau cakupan topik atau subjek tertentu yang akan dibahas atau diteliti. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran. Ada 7 manfaat pembelajaran yang bermakna, diantaranya yaitu proses belajar tidak sekedar menghafal, itu pertama. Yang kedua, faktor yang menentukan variasi cara dan keberhasilan belajarnya siswa. Kemudian ketiga, siswa bukan hanya mendengarkan guru. Yang keempat, ada mempermudah proses belajar lain. Yang kelima, informasi dan materi yang dipelajari akan lebih lanjut ingat. Yang keenam, media belajar untuk mempermudah guru beragam. Yang terakhir, mengaitkan materi dan pengetahuan siswa. Itulah 7 manfaat pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran abad 21. Yang pertama, ada critical thinking, keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, creativity, yaitu kreatif. Yang ketiga, collaboration, yaitu berkolaborasi. Yang terakhir, communication, yaitu berkomunikasi. Selanjutnya ada pengertian kurikulum ideal. Pengertian kurikulum ideal ini adalah konsep kurikulum yang dirancang secara teoritis untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal berdasarkan prinsip pedagogis terbaik, kebutuhan peserta didik, dan tuntutan masyarakat. Kurikulum ini bersifat utopis,
karena seringkali tidak mempertimbangkan keterbatasan praktis seperti anggaran, infrastruktur, atau kesiapan guru. Fokus utamanya adalah menyediakan kerangka pendidikan yang holistik, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman saat. Selanjutnya ada contoh kurikulum ideal. Nah, contoh kurikulum ideal ini ada kurikulum SMU 1989-14 dan kurikulum SD 1975-14. Terus juga ada kurikulum tersembunyi. Kemudian ada modul dan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kemudian ada dokumen kurikulum induk juga. Terus silabus. Contohnya tuh silabus. Kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum aktual. Kurikulum aktual itu adalah kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk pada bahan ajar yang telah direncanakan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, sedangkan pengajaran merujuk pada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam pembelajaran. Kemudian contoh kurikulum aktual. Nah, contoh kurikulum aktual ini ada kurikulum PAI, terus ada kurikulum 2013, ada kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum namanya. Nah, yang pertama ada kurikulum PAI, Pendidikan Agama Islam. Itu kurikulumnya yang diterapkan di sekolah-sekolah Islam yang mencakup materi-materi seperti akidah, syariah, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian ada kurikulum 2013. Kurikulum yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2013 yang mencakup materi-materi seperti bahasa Indonesia, matematika, sains, bahasa Inggris, seperti itu. Terus selanjutnya kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum tadi yang tidak secara eksplisit diajarkan tetapi dapat dipelajari oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan sekolah seperti nilai-nilai dan norma-norma sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian hidden kurikulum. Nah, istilah hidden kurikulum terdiri dari dua kata, yaitu hidden dan kurikulum. Secara etimologi, kata hidden itu berasal dari bahasa Inggrisnya yaitu hid, yang berarti tersembunyi atau terselubung lah gitu bahasanya. Dan hidden menyembunyikan, sedangkan istilah kurikulum sendiri itu sejumlah mata pelajaran dan pengalaman belajar yang harus dilalui peserta didik demi menyelesaikan tugas pendidikannya. Jackson menjelaskan hidden kurikulum sebagai aturan-aturan sosial dan perilaku yang diharapkan berdasarkan segala sesuatu yang tidak tertulis. Nah, konsep ini juga menjadikan kelebihan Jackson dalam berbagai karya-karya yang menunjukkan praktik hidden kurikulum dalam kelas selama periode 1950 sampai 1960. Ia mengemukakan argumen pentingnya pemahaman pendidikan sebagai proses sosialisasi. Sebelum Jackson memperkenalkan istilah hidden kurikulum, Emil Durkheim juga menganalisis fenomena ini. Meski tidak menyebutkan hidden, tapi penjelasan Durkheim ini memberikan akar historis lahirnya konsep hidden kurikulum tersebut. Singkatnya, Durkheim menemukan sebuah realitas bahwa banyak materi yang disampaikan guru tetapi tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam panduan pengajaran di kelas. Nah, penjelasan Durkheim ini memberikan kontribusi tentang analisis hidden kurikulum. Selanjutnya, contoh hidden kurikulum. Hidden kurikulum ini ada pendidikan karakter, kegiatan ekstrakurikuler, keteladanan guru, norma-norma sederhana, dan budaya sekolah. Selanjutnya yaitu manfaat hidden kurikulum. Yang pertama ada membantu pembentukan kepribadian dan karakter siswa. Kemudian membantu pertumbuhan moral siswa, membantu siswa belajar menavigasi lingkungan sekolah, membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Kemudian ada membantu menghasilkan anak didik yang cerdas, intelektual, emosional, dan spiritual. Kemudian membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sekolah. Kemudian juga membantu sekolah menjadi semakin unggul dan berkualitas, dan yang lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sukses harus berusaha, ingin bahagia banyak bercanda, ingin paham banyak membaca, kurang paham silahkan bertanya.